Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Mentor Keuangan, channel YouTube Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor, channel edukasi perencanaan keuangan pribadi. Mudah-mudahan channel ini membawa manfaat untuk Anda semua yang menontonnya. Silahkan di-share jika dirasa ini cukup berarti untuk teman-teman rekan-rekan yang juga membutuhkan. Oke, ini adalah video kedua. Sekarang kita akan bicara mengenai proses perencanaan keuangan pribadi. Kalau tadi di video awal adalah mengenai definisi ya, perencanaan keuangan pribadi. Sekarang mengenai prosesnya. Jadi bagaimana kita akan melakukan perencanaan keuangan pribadi. Oke, baik. Disclaimer lagi ya. Ini akan selalu saya ingatkan bahwa ini adalah materi edukasi, bukan saran pengambilan keputusan. Silakan berdiskusi dengan penasihat dan perencana keuangan teman-teman sebelum mengambil keputusan keuangan ya. Mentor Keuangan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas keputusan keuangan Anda. Oke, apa yang baik silakan diambil, apa yang buruk dari video ini silakan dilempar jauh-jauh, nggak usah diikutin. Nah, video kali ini hanya satu slide teman-teman ya. Jadi ini adalah proses perencanaan keuangan. Nah, proses perencanaan keuangan ini sebenarnya banyak ya. Ada yang 3 tahap, ada yang 6 tahap seperti ini. Yang 6 tahap pun kadang ada yang awalnya bukan tujuan keuangan, ada yang kalau nggak salah langsung ke pengumpulan data dulu. Jadi pengumpulan data baru tujuan keuangan. Jadi macam-macam. Ini adalah salah satu versi yang saya akan coba sampaikan ke teman-teman. Apakah ini yang paling benar, paling bagus? Ya tergantung ya. Tapi yang jelas saya menggunakan skema ini dan sudah cukup sangat membantu saya pribadi. Baik, jadi dalam proses perencanaan keuangan awalnya adalah penentuan tujuan keuangan ya. Kalau tadi kita sudah di video sebelumnya kita sudah ngomong soal tujuan hidup. Tujuan hidup pengen jadi misalnya penghuni surga bersama keluarga ya. Lalu tujuan dunianya apa? Itu tujuan akhirat tadi ya, menjadi penghuni surga bersama keluarga. Tujuan dunianya ada maka yang bisa mendukung pencapaian tujuan akhirat. Jadi supaya bisa masuk surga bersama keluarga tentu kita misalnya membelikan orang tua kita aset-aset wakaf misalnya sedekah atas nama orang tua, lalu kita sendiri bersedekah atas nama kita sendiri dan keluarga, kemudian kita membantu orang lain menjadi orang bermanfaat ya, lalu kita selalu tekun beribadah. Ini menjadi pengingat buat saya sendiri juga supaya kita harus tekun beribadah, jangan lupa sholat 5 waktu tepat waktu. Jadi kalau pernah dengar ceramahnya Ustadz Hidayat kalau nggak salah ya, ini diceritain istri saya sih. Jadi ada tingkatan iman nih. Kalau imannya luar biasa itu sebelum waktu sholat udah siap ya, udah siap di masjid atau siap di rumah udah standby. Itu luar biasa. Kalau yang biasa-biasa aja standar azan sholat. Nah, kalau yang kurang yang masih harus ditingkatkan, udah dipanggil azan masih ya nanti ya bikin video ini dulu misalnya. Waduh ini saya banget nih. Harusnya begitu udah azan langsung, bahkan kalau bisa standby ya, itu lebih bagus lagi. Jadi kenapa ngomong ke situ ya, tujuan hidup lah itu ya untuk mencapai surga, tujuan dunianya ibadah dan lain-lain, lalu tujuan keuangannya. Nah ini karena proses perencanaan keuangan kita ya, bahasnya tentu yang terkait sama uang ya. Misalnya kepemilikan paling gampang, ini yang paling gampang, pemilikan mobil, rumah, dana pendidikan anak, dana darurat, dana pernikahan, liburan, ibadah haji ya. Ini tujuan keuangan kita. Ini harus kita tentukan di awal, karena kalau kita nggak punya visi atau tujuan, itu kita bingung mau kemana ya. Anda ngumpulin uang selama ini tabung, tapi karena nggak punya tujuan menyiapkan dana pernikahan, uangnya udah beliin ini, habis ke sana ke sini ya. Jadi tidak ada perencanaan jelas ya. Kalau Anda gagal merencanakan, maka sama saja Anda merencanakan untuk gagal. Nah, jadi perlu dipersiapkan sejak awal, namanya tujuan keuangan ya. Apapun tujuan keuangan Anda, silakan dipikirkan bersama teman-teman pasangan Anda sendiri masing-masing. Setelah kita menentukan tujuan keuangan, baru kita lakukan pengumpulan data. Data apa saja? Ini adalah data keuangan yang tadi. Jadi yang di video sebelumnya ya, jadi ada data aset, data utang, data pemasukan, pengeluaran Anda,
kemudian data apakah Anda sudah punya asuransi atau belum, Anda sudah punya investasi atau belum, berapa dana darurat yang terkumpul. Ini harus dikumpulkan semua ya. Masuk jumlah status keluarga ya, menikah, berapa anak. Ya itu harus dikumpulkan. Jadi kalau Anda pergi ke seorang perencana keuangan untuk melakukan perencanaan keuangan pribadi ini, itu Anda dituntut untuk jujur dan seakurat mungkin supaya si perencana keuangan bisa melakukan analisa dengan sangat akurat, lebih akurat ya. Misalnya penghasilannya ngomongnya ke perencana keuangan hanya 10 juta, padahal di belakang dia punya penghasilan lain yang jumlahnya 5 juta. Nah, 15 juta jadi seharusnya. Ini harus diungkapkan. Nah, perencana keuangan punya kode etik untuk tidak memberikan informasi ini kepada orang lain ya, selain diperintahkan oleh pengadilan. Data itu lalu dikumpulkan semua, lalu diolah, teman-teman, dianalisa. Analisanya macam-macam, salah satunya financial check up ya. Jadi melihat kondisi sekarang sehat atau tidak. Ya, jadi ibarat dokter, kalau dokter periksa jantung, tekanan darah, gula, trigliserid, ya, pankreas, fungsinya. Data keuangan pun demikian. Jadi diperiksa rasio dana daruratnya, rasio likuiditasnya, rasio investasinya, debt service rasionya, net worth rasionya seperti apa. Semuanya akan dicek. Jadi setelah dilakukan cek ini, analisa, baru ketahuan posisinya sekarang seperti apa. Nah, Anda berada posisi sekarang seperti apa, dan Anda pengen mencapai tujuan yang mana. Nah, ini akan diupayakan agar tercapai dengan kondisi seperti ini. Kalau tidak bisa, maka harus ada modifikasi-modifikasi atau rencana ini, pembuatan rencana. Jadi, akan dibuatkan beberapa alternatif. Ya. Anda punya tujuan sekian, 5 tujuan keuangan misalnya, A, B, C, D, E. Tapi dengan kondisi seperti ini, nggak bisa mencapai semua. Harus ada yang didahulukan. Mana yang lebih prioritas, mana yang lebih urgent, itu yang harus teman-teman capai terlebih dahulu. Inilah implementasinya ya. Jadi rencana sih boleh aja. Saya pengen punya ini. Saya pengen menyiapkan dana ini. Tapi begitu melihat kondisi sekarang, wah ya nggak bisa. Harus ada yang dipilih. Itulah implementasinya. Termasuk misalnya Anda mengalami defisit cash flow ya. Kalau defisit cash flow udah otomatis itu salah satu PR yang paling utama. Jadi gini, Anda nggak mungkin melakukan perencanaan keuangan tanpa uang itu sendiri. Kalau uangnya nggak ada, defisit kurang, otomatis untuk melakukan perencanaan keuangan akan lebih challenging di situ ya. Jadi apa yang akan diimplementasikan akan sangat tergantung pada kondisi keuangan awal Anda serta bagaimana Anda menentukan urgensi dan prioritas dari masing-masing tujuan keuangan. Itu sangat challenging di situ dalam menentukan prioritas. Ada pasangan yang istrinya pengen punya rumah dulu, suami pengen punya mobil dulu. Nah, nggak ketemu ini. Di situ terjadi kompromi ya antar pasangan. Kalau Anda masih lajang sendirian masih lebih mending. Saya nggak mau misalnya antara punya rumah punya mobil. Rumah nanti aja misalnya seperti itu. Anda mobil dulu. Silakan. Itu bebas-bebas saja menurut Anda masing-masing personal ya. Setelah menentukan mana yang akan dipilih rencananya, baru kemudian dievaluasi secara berkala. 6 bulan sekali, 1 tahun sekali ya. Minimal 1 tahun sekali. Paling cocok sebenarnya 1 tahun. Setelah Anda yang udah bekerja biasa menyiapkan ini kan SPT tahunan pajak, nah itu ketahuan tuh asetnya berapa, utangnya berapa, hartanya apa aja. Itu sedikit banyak sebenarnya kita sudah menyusun neraca keuangan pribadi yang sangat penting untuk sebuah perencanaan keuangan. Jadi Anda tahu asetku masih segini, utangku terlalu banyak, terus lalu hartaku cuma sekian gitu misalnya, penghasilan cuma sekian. Wah, apa yang harus dilakukan di situ? Itu SPT pajak sebenarnya sudah sangat membantu ya di situ. Kalau Anda taat pajak, orang bijak taat pajak. Lalu setelah dievaluasi, dimonitor ya secara berkala. Oh ya, kalau yang selain setiap secara berkala juga harus dilakukan evaluasi apabila ada kejadian-kejadian perubahan yang signifikan yang terjadi di kondisi teman-teman. Jadi misalnya yang sudah berkeluarga tiba-tiba punya anak, bukan tiba-tiba punya anak ya. Ada kelahiran anak lagi gitu atau baru yang pertama misalnya.
Lalu pindah tempat kerja sehingga gaji berubah, mudah-mudahan lebih tinggi. Nah, jadi ada disposable income di situ. Anda bisa manfaatkan untuk tambah investasi atau untuk kebutuhan yang lain. Lalu misalnya pindah rumah lokasi. Jadi selain tempat kerja, lokasi tempat tinggal ini berubah. Misalnya tadinya di Jakarta, lalu pindah ke kota yang lebih kecil, misalnya mana ya, Cilacap misalnya ya. Lebih relatif biaya hidup di sana lebih rendah daripada di Jakarta. Seperti itu. Itu pasti akan berpengaruh nih. Anda tiba-tiba kalau yang tadinya di Jakarta keluar terus ke mall, mana-mana jauh, itu ongkos transport lebih tinggi. Tiba-tiba begitu pindah ke tempat yang lebih kecil, kota yang lebih kecil, wah, kok tiba-tiba serasa punya uang lebih gitu. Karena nggak terbelanjakan, terkonsumsikan ke hal-hal lain. Sehingga disposable income ini perlu teman-teman siasati, manfaatkan, gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Lalu kembali lagi setelah dievaluasi monitor setiap tahun ya, lihat lagi tujuan keuangannya. Ini sudah tercapai atau belum? Bagaimana pencapaiannya? Sudah sampai 50% kah persiapan dananya atau sudah 100%? Kalau sudah 100%, Anda boleh melangkah ke tujuan keuangan yang lain. Ya. Oke, itu proses perencanaan keuangan. Hanya 6 saja ya, tapi 6 ini kayaknya sedikit atau sederhana. Tapi pada saat Anda melakukan perencanaannya, saya jamin ini akan wah, gimana ini? Wah, gimana itu? Itu adalah suatu dinamika dalam melakukan perencanaan keuangan. Jadi jangan khawatir. Anda tidak harus punya penghasilan yang banyak dulu untuk baru melakukan perencanaan keuangan. Ya, perencanaan keuangan itu dibutuhkan oleh semua orang. Penghasilannya lebih rendah, lebih tinggi, sedikit, lebih banyak, tinggal dimanapun, usia berapapun, namanya perencanaan keuangan itu dibutuhkan oleh semua orang. Ini adalah sebuah skill dasar yang sebaiknya diperkenalkan sama kepada anak-anak kita sejak awal ya. Dari yang paling gampang menabung recehan, sedekah harian ya, seperti itu. Mengumpulkan uang dulu sebelum membeli mainan gitu. Jadi jangan langsung pergi ke toko pengen mainan langsung dikabulkan. Coba diajarin perlahan. Oh, kamu pengen mainan ini harganya 50.000. Kamu setiap minggu ayah berikan tabungan 10.000. Jadi nanti bulan depan mudah-mudahan sudah bisa. Tapi syaratnya kamu harus tabung, tidak boleh jajan. Nah, itu salah satu pengenalan paling penting. Jadi bagaimana dia menghargai uang dan mulai melakukan perencanaan keuangan. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk anak-anak kita nanti. Oke, itu aja sementara di video kedua. Terima kasih atas kesediaan teman-teman mendengarkan dari awal hingga akhir. Jangan lupa follow, like, subscribe, dan check in ke mentorkeuangan.com. Di situ ada situs web rekomendasi dari mentor keuangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.